Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel DS Channel, channelnya para pelajar. Sebelum kita melanjutkan materi ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini, klik tombol subscribe di bawah ini agar channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Oke, kita masuk pada materi kali ini, yaitu materi bab 2 persamaan kuadrat pada materi matematika kelas 9. Definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Artinya, persamaan kuadrat ini memiliki pangkatnya hanya 2, paling tertinggi 2, tidak 3, tidak juga 4. Bentuk umum persamaan kuadrat ini yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A dan B ini adalah koefisien. A-nya tidak sama dengan 0, X-nya disebut variabel, dan C disebut konstanta. Kita lanjutkan materi hari ini. Kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari persamaan berikut. 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 0. Kita jawab koefisien yang terdapat di soal tersebut bahwa nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 4, variabelnya adalah X, dan konstantanya C-nya sama dengan 8. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, untuk dapat kita membedakan jenis-jenis akar persamaan kuadrat tersebut, itu berdasarkan hasil nilai diskriminannya, atau ditulis dengan huruf besar D. Di mana nilai diskriminannya itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berikut jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah nilai diskriminannya, kita dapat membedakan apa sih jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Yang pertama, jika diskriminan nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Yang kedua, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat bersifat imajiner atau khayal. Dan yang ketiga, jika nilai diskriminan D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat bersifat memiliki dua akar real yang sama atau kembar. Jadi ada 3 jenis, jika lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka kita dapat menentukan jenis akar tersebut. Agar lebih jelas pada materi ini, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan jenis akar kuadrat berikut. Diketahui sebuah persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 8x dikurang 18 sama dengan 0. Kita jawab bahwa kita dapatkan nilai A-nya adalah 1, di mana A-nya 1 ini diambil dari koefisien yang berada di variabel X pangkat 2. X pangkat 2 itu di depannya memang tidak tertulis 1 X pangkat 2, tetapi jika di persamaan kuadrat ini, ketika sebuah variabel di depannya tidak ada sebuah angka, maka dia memiliki satu buah variabel, jadi koefisiennya ya 1. Sedangkan nilai B-nya adalah 8 dan nilai C-nya negatif 18. Langkah selanjutnya kita mencari nilai diskriminannya terlebih dahulu dengan cara D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilai B-nya yaitu 8 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya negatif 18. Kita selesaikan 8 kuadrat, artinya 8 kali 8, 64. Nah, teman-teman perhatikan perubahan tanda negatif dengan dikali negatif, kenapa menjadi positif? Sesuai dengan syarat
atau ketentuan sebuah perkalian jika negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Kita perhatikan negatif 4 dikali 1 negatif 4, kemudian dikali negatif 18. Negatif kali negatif menjadi positif, 4 dikali 18 itu 72. Jadi nilai diskriminannya adalah 136. Nah, ini nilai diskriminannya berarti lebih besar dari 0 ya, karena nilainya 136. Maka kita dapat simpulkan, karena nilai D-nya ini 136, artinya D-nya ini lebih dari 0. Maka jenis akar persamaan kuadrat ini bersifat memiliki dua akar yang berbeda. Teman-teman, sampai sini bisa dipahami? Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh soal yang kedua. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Persamaan kuadratnya yaitu X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 16X ditambah 64 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat tersebut. Kita dapatkan nilai A-nya 1. 1 ini dari koefisien X pangkat 2, koefisiennya 1. B-nya 16 dan C-nya 64. Kita cari nilai diskriminannya dengan cara B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan B-nya 16, A-nya 1 dan C-nya 64. Jadi 16 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 64. D-nya sama dengan 16 pangkat 2, artinya 16 kali 16. Jadi 256 dikurang 4 dikali 64. Itu hasilnya 256 juga. Jadi nilai D-nya 256 dikurang 256, maka nilai D-nya sama dengan 0. Artinya, karena nilai D-nya sama dengan 0, maka akar persamaan kuadrat ini bersifat memiliki dua akar real yang sama atau kembar. Nah, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya, ketika kita mencari jenis-jenis akar pada persamaan kuadrat, sekali lagi, carilah nilai diskriminannya terlebih dahulu. Next, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu metode penyelesaian persamaan kuadrat. Dalam metode penyelesaian persamaan kuadrat, ketika kita akan mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ada 3 cara, yaitu yang pertama pemfaktoran, yang kedua rumus ABC, dan yang ketiga melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana cara memfaktorkan? Simak di samping ini. Ilustrasi dari persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, di mana hasil dari pemfaktoran nanti itu X plus M dalam kurung X plus N. Nah, di mana itu jika nilai B ini jika dijumlahkan M ditambah N, dan nilai C ini hasil kali dari M dikali N. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Rumus ABC yang kedua, kita juga dapat menentukan sebuah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sedangkan untuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna, nanti kita penjelasannya dalam bentuk contoh ya, biar lebih jelas. Lanjut kita pada materi contoh soal yang pertama mengenai pemfaktoran yang tadi. Berapakah akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran? Jawab. Nah, ini soalnya X kuadrat ditambah 8X min 9 sama dengan 0. Tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk pemfaktoran itu kira-kira hasilnya itu menjadi X plus M dalam kurung X plus N, di mana nilai B-nya itu hasil penjumlahan dari M dan N tersebut, dan nilai C-nya itu hasil kalinya. Nah, ingat bahwa kita ambil konstanta ini nilai C-nya negatif 9, itu bisa dibentuk oleh hasil perkalian antara 9 dan negatif 1.
Coba kita kalikan. 9 dikali negatif 1, hasilnya negatif 9. Betul tidak? Betul ya? Itu sebagai untuk nilai C. Nah, hal ini jika dijumlahkan antara 9 dan negatif 1, itu akan menghasilkan 8 untuk nilai B. Betul tidak? 9 ditambah negatif 1, positif 8. Nah, ini untuk nilai B. Ternyata betul ya, ketika angka 9 dan negatif 1 dikalikan, itu hasilnya negatif 9. Itu nilai C. Sedangkan ketika kita dijumlahkan antara angka 9 dan negatif 1, itu hasilnya 8 untuk nilai B. Nah, inilah faktor yang kita ambil antara 9 dan negatif 1. Nah, bahwa M-nya kita bisa ambil contoh 9 dan N-nya negatif 1. Maka pemfaktorannya menjadi, nah, X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 9, itu hasilnya X ditambah 9 dalam kurung X dikurang 1. Kita pisah ya, berarti faktor dari akar-akar ini kita punya dua akar nih. Yang pertama X ditambah 9 dan yang satunya X dikurang 1. Kita perhatikan. X ditambah 9 sama dengan 0 dan X dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya, nah, untuk X ditambah 9 sama dengan 0, jadi maka nilai X-nya itu, nah, dengan cara mudah, positif 9 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya positif 9, lalu kita pindahkan ke posisi sebelah kanan. Oleh karena itu tandanya wajib berubah. Yang tadi positif menjadi negatif. Jadi kita dapat simpulkan nilai X-nya adalah negatif 9. Begitu pula dengan akar satunya. X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, negatif 1 ini kita pindah ke sebelah kanan, yang tadinya negatif 1 menjadi positif 1. X-nya jadi sama dengan 1. Itulah nilai untuk akar-akar pada persamaan kuadrat tersebut. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 8X dikurang 9 sama dengan 0 adalah 1 dan negatif 9. Lantas bagaimana nih jika soal tersebut kita menggunakan sebuah rumus A, B, C? Tapi soalnya sama ya dengan tadi bahwa X kuadrat ditambah 8X dikurang 9. Kita tentukan dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita perhatikan A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya negatif 9. Kita tulis rumus ABC-nya yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana kita masukkan nilai B-nya 8, karena rumusnya negatif B, jadi negatif 8 dikurang plus minus akar dari B kuadrat 8 kuadrat dikurang 4AC. 4, A-nya 1, C-nya negatif 9 per 2A. Kita selesaikan yang dalam akar dulu ya, biar mempermudah dalam penyelesaiannya. Negatif 8 plus minus akar dari 8 pangkat 2, 64. Nah, negatif 4 dikali 1, negatif 4. Dikali negatif 9. Negatif dikali negatif menjadi positif 36 per 2. Kita selesaikan lagi bahwa negatif 8 plus minus akar dari 100. 64 ditambah 36, 100 ya, per 2. Negatif 8 plus minus akar dari 100 yaitu 10 per 2. Oleh karena itu kita dapatkan dua akar. Akar yang pertama, X yang pertama, negatif 8 ditambah 10 per 2. Karena ingat tuh, tanda di tengahnya kan plus minus. Plus minus itu artinya kita memiliki dua akar. Akar yang pertama kita operasinya plus. Penjumlahan, negatif 8 ditambah 10 per 2. Dan untuk X yang kedua, pengurangan, negatif 8 dikurang 10 per 2. Kita dapatkan X1-nya, negatif 8 ditambah 10, itu positif 2, dibagi 2. Sedangkan untuk X2-nya
negatif 8 dikurang 10. Negatif 8, negatif 10. Artinya negatif 18 per 2. Jadi kita dapatkan X yang pertama, akar yang pertama 2 dibagi 2, 1. Dan akar yang kedua, negatif 18 dibagi 2, yaitu negatif 9. Kalau kita perhatikan, jadi akar-akar persamaan kuadrat ini adalah 1 dan negatif 9. Nah, itulah dengan cara rumus ABC. Bagaimana dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna? Sama contoh soalnya masih seperti tadi, bahwa mencari jenis akar kuadrat, bahwa akar kuadratnya X kuadrat plus 8X dikurang 9 sama dengan 0. Kita jawab, perhatikan dulu nih ya, ilustrasi berikut. Cari angka yang akan ditambahkan terlebih dahulu. Jadi kita mencari dulu angka berapa nih yang akan kita tambahkan nanti. Nah, pilih 8X, pilih nilai B-nya nih, ternyata 8X. Setengahnya dari 84, maka angka yang nanti akan kita tambahkan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. X kuadrat ditambah 8X dikurang 9 sama dengan 0. Yang pertama nih, kita pindahkan konstanta negatif 9 ke ruas sebelah kanan. Lihat nih di sebelah kiri itu. Nah, negatif 9 kita ruaskan ke sebelah kanan yang tadinya negatif, karena pindah ke kanan menjadi positif 9. Jadinya seperti ini. Nah, sampai sini paham teman-teman semua? Selanjutnya kita tambahkan 16 pada ruas kanan maupun ruas kiri. Kita tambahkan ruas kanan 16, ruas kiri juga 16. Seperti ini jadinya. Selanjutnya, ruas kiri yang bentuk kuadrat, X kuadrat ditambah 8X ditambah 16, kita rubah menjadi X plus 4 pangkat 2 dengan cara memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Perhatikan. Nah, X ini nih yang kita garis bawahi merah ini, kita rubah menjadi pemfaktoran. Nah, bahwa X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 itu pemfaktorannya itu X plus 4 dikali juga X plus 4. Karena X plus 4 dikali X plus 4, maka kita singkatlah menjadi X plus 4 pangkat 2. Nah, kita rubah bentuknya. Sudah berubah menjadi seperti ini. X plus 4 pangkat 2 sama dengan 25. 25 dari 16 ditambah 9. Kita lanjut. Ruas kanan dan ruas kiri selanjutnya kita akarkan. Diakarkan. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Akar dari X plus 4 pangkat 2 sama dengan akar 25. Kita selesaikan nih ruas kiri karena diakarkan sehingga pangkat 2-nya itu hilang. Jadi pangkat 2-nya hilang karena diakarkan. Demikian juga dengan ruas kanan, kita akarkan juga ya, biar adil kanan kiri kita akarkan. Menjadi seperti ini. Nah, tuh, kita perhatikan ya, ketika sebuah pangkat 2 diakarkan, itu pangkatnya menjadi hilang. Sedangkan akar dari 25 plus minus 5. Kenapa sih plus minus 5? Ingat bahwa akar 25 itu bukan hanya 5 saja, tetapi negatif 5 juga. 5 kali 5, 25. Negatif 5 dikali negatif 5 juga 25. Oleh karena itu, di sini hasil akar dari 25 ini plus minus 5. Selanjutnya kita dapatkan sebuah nilai akar yang pertama, X plus 4 sama dengan 5. Dan akar yang kedua, X plus 4 sama dengan negatif 5. Dengan mudah kita dapatkan X-nya 5, 4-nya pindah ruas ke kanan. Yang tadi 4-nya positif, karena kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif. X sama dengan 5 dikurang 4. Sedangkan yang X keduanya, akar keduanya, X sama dengan negatif 5 dikurang 4. Nah, kenapa dikurang 4 juga? Karena 4-nya ini kita pindahkan juga ke kanan. Tadinya positif 4 menjadi negatif 4. Kita dapatkan nilai akar yang pertama yaitu 1 dan nilai akar yang kedua yaitu negatif 9.
Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 8x dikurang 9 sama dengan 0 adalah 1 dan negatif 9. Nah, ternyata soal persamaan kuadrat ini ketika kita menggunakan pemfaktoran, menggunakan rumus ABC, menggunakan melengkapi bentuk kuadrat sempurna, ternyata hasil akar-akarnya sama. Nah, untuk teman-teman di rumah bisa menggunakan mana nih yang menurut kita lebih mudah, lebih simpel, dan mudah bisa dipahami. Demikianlah video pada konten kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat menyimak dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.